Kehidupan Mike Tyson, ketangguhan, kejatuhan, dan kebangkitan. Selamat siang, para hadirin yang luar biasa. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kehidupan seseorang yang telah menjadi simbol kegigihan, keberanian, dan juga keterbukaan dalam menghadapi segala rintangan hidupnya. Dia adalah seseorang yang seringkali dianggap sebagai salah satu petinju terbesar dalam sejarah. Tetapi kehidupannya di luar ring tinju mungkin lebih epik, lebih kompleks, dan bahkan lebih menginspirasi. Orang ini tidak lain adalah Mike Tyson. Mike Tyson dikenal luas sebagai seorang yang kuat, tidak hanya dari kekuatannya dalam bertarung, tetapi juga dari caranya bangkit kembali dari kegelapan hidupnya. Namun, untuk benar-benar memahami Mike Tyson, kita harus melihat jauh ke dalam masa lalunya, ke dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan akhirnya, pembebasan. Masa kecil yang penuh kesulitan. Mike Tyson lahir pada 30 Juni tahun 1966 di Brooklyn, New York. Lahir dengan nama Michael Gerard Tyson, dia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana kekerasan dan kriminalitas adalah hal yang biasa. Ayahnya meninggalkan keluarga ketika Mike masih kecil, dan ibunya, Lorna Mae Tyson, berjuang keras untuk menghidupi keluarga mereka dengan sedikit sumber daya. Kehidupan Mike di masa kecilnya penuh dengan tantangan, dan rasa takut serta kerentanan menjadi bagian dari kesehariannya. Tumbuh tanpa bimbingan yang kuat, Mike kecil menjadi korban dari lingkungan yang penuh kekerasan. Bahkan pada usia yang sangat muda, ia sudah terlibat dalam masalah hukum. Saat berusia 13 tahun, Mike telah ditangkap lebih dari 30 kali atas berbagai pelanggaran. Kehidupan di jalanan mengajarkannya cara bertahan hidup, tetapi juga membentuknya menjadi seorang anak yang tangguh dan penuh kemarahan. Namun, pada usia yang sangat muda juga, hidupnya berubah. Di saat ia sedang berjuang, seorang pelatih tinju legendaris bernama Cus D'Amato melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Cus bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga seorang mentor dan bahkan menjadi seperti ayah bagi Mike. Ia tidak hanya mengajarkan Mike tentang teknik tinju, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, tentang disiplin, tentang mengendalikan diri, dan tentang memiliki rasa percaya diri. Kejayaan awal di dunia tinju dengan bimbingan dari Cus D'Amato. Mike Tyson menjadi bintang yang tengah naik daun di dunia tinju. Pada tahun 1986, saat usianya baru 20 tahun, ia membuat sejarah dengan menjadi juara dunia kelas berat termuda setelah mengalahkan Trevor Berbick dalam waktu singkat. Pada masa itu, kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan Tyson menjadi sangat fenomenal, membuatnya menjadi salah satu petinju paling ditakuti di dunia. Pertarungan demi pertarungan, Tyson menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Salah satu hal yang paling menonjol adalah rekor KO-nya yang mengesankan. Banyak pertandingannya berakhir hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Tyson mencatat rekor sebagai petinju yang mampu mengalahkan lawan-lawannya di ronde pertama. Kemampuannya untuk mengalahkan lawan dengan begitu cepat dan efisien menjadikannya sebagai fenomena tinju dunia. Pertarungan melawan Larry Holmes dan Michael Spinks, salah satu kemenangan yang paling ikonis dalam kariernya adalah ketika ia mengalahkan Larry Holmes pada ke-1988. Larry Holmes adalah mantan juara dunia yang sangat dihormati, dan hingga saat itu belum pernah kalah KO. Namun, Tyson memukul KO Holmes dalam ronde keempat. Sebuah prestasi yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu petinju terbesar dalam sejarah. Kemudian, ada juga pertarungan melawan Michael Spinks, seorang juara dunia yang sangat diunggulkan, pada 1988. Dalam pertarungan yang dianggap sebagai salah satu momen paling ikonik dalam dunia tinju, Tyson mengalahkan Spinks hanya dalam 91 detik pada ronde pertama. Kemenangan ini menjadi pernyataan kuat bahwa Tyson adalah seorang juara sejati yang sulit ditandingi. Kehidupan pribadi dan kontroversi, tetapi seperti banyak cerita sukses lainnya, kehidupan Mike Tyson tidak lepas dari sisi gelap. Meskipun ia mencapai puncak kariernya di usia yang sangat muda, Tyson harus menghadapi berbagai masalah di luar ring. Kehidupan pribadinya penuh dengan kontroversi dan drama. Ia sempat mengalami masalah dalam pernikahannya dengan Robin Givens, aktris terkenal pada masa itu, yang berakhir dengan perceraian yang penuh dengan ketegangan dan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Pada 1992, Tyson dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atas tuduhan pemerkosaan terhadap Desiree Washington. Peristiwa ini menjadi titik balik yang pahit dalam hidupnya. Tyson kehilangan segalanya, gelarnya, reputasinya, dan bahkan kebebasannya. Selama masa-masa di penjara, Tyson merefleksikan hidupnya dan mencoba memahami kesalahan-kesalahan yang telah ia buat.
kembali ke dunia tinju dan pertarungan melawan Holyfield setelah keluar dari penjara pada 1995. Tyson kembali ke dunia tinju dengan ambisi untuk merebut kembali gelarnya. Pada tahun 1996, ia berhasil memenangkan kembali gelar WBC dengan mengalahkan Frank Bruno. Namun, di puncak kebangkitan ini, Tyson menghadapi salah satu pertarungan yang paling dikenang dalam sejarah tinju, melawan Evander Holyfield. Dalam pertarungan pertama mereka, Tyson kalah TKO di ronde ke-11, dan ini merupakan kekalahan besar yang mengejutkan banyak orang. Namun, hal yang paling dikenang adalah pertarungan ulang mereka pada 1997, di mana Tyson menggigit telinga Holyfield hingga berdarah, yang menyebabkan ia didiskualifikasi. Insiden ini memperburuk citra Tyson di mata publik dan menempatkannya kembali dalam sorotan negatif. Masa kejatuhan dan kebangkrutan setelah berbagai kontroversi dan kegagalan, Tyson menghadapi masa kejatuhan yang sangat dalam. Pada 2003, ia mengajukan kebangkrutan setelah menghabiskan kekayaannya yang dulu mencapai ratusan juta dolar. Tyson berjuang melawan masalah kecanduan narkoba dan alkohol, serta kesehatan mentalnya. Selama periode ini, ia tampak berada di titik terendah dalam hidupnya. Sebuah masa di mana ia merasakan keputusasaan dan kehilangan arah, kebangkitan dan kehidupan baru. Namun, cerita hidup Tyson tidak berhenti di sana. Setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan dan jatuh bangun, Tyson mulai memulihkan dirinya. Ia menjalani rehabilitasi dan mulai membangun kembali hidupnya dari awal. Kini, Tyson lebih dikenal sebagai seorang motivator, pembicara, dan ikon budaya. Ia mulai membuka diri tentang perjuangannya dengan kesehatan mental, kecanduan, dan kehilangan, dan melalui keterbukaannya ini, ia mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Salah satu proyek terbarunya adalah bisnis ganja legal yang ia dirikan di California dengan nama Tyson Ranch. Bisnis ini memberinya stabilitas keuangan dan juga tujuan baru dalam hidup. Tyson juga mulai menjalani kehidupan yang lebih damai dengan berfokus pada keluarga dan kesehatan mentalnya. Pembelajaran dari kehidupan Mike Tyson. Jeti, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Mike Tyson? Pertama, adalah ketangguhan. Mike Tyson menunjukkan kepada kita bahwa bahkan setelah mengalami kegelapan terdalam, ada peluang untuk bangkit. Hidup tidak selalu adil, tetapi kita punya pilihan untuk bertahan dan berjuang. Kedua, kita belajar tentang pentingnya bimbingan dan dukungan. Bagi Tyson, Cus D'Amato bukan hanya seorang pelatih, tetapi mentor dan sosok ayah yang memberikan arahan dalam hidupnya. Ini menunjukkan betapa besar dampak yang dapat diberikan seseorang kepada hidup kita. Ketiga, Tyson mengajarkan kita tentang pertobatan dan pemulihan. Kita mungkin pernah membuat kesalahan, bahkan kesalahan besar. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki diri. Tyson telah melalui banyak kesalahan, tetapi ia terus belajar dari setiap pengalaman dan mencari cara untuk menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya, kisah hidup Mike Tyson adalah kisah tentang kedamaian dan penerimaan diri. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan setan-setan pribadinya, Tyson akhirnya menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri. Ia menjadi simbol bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa besar atau kecil kesalahannya, dapat memiliki kesempatan kedua dalam hidup. Penutup. Jeti, di sini kita berdiri, mengingat Mike Tyson bukan hanya sebagai petinju besar, tetapi sebagai manusia yang kuat dan tangguh. Hidupnya mungkin penuh dengan kontroversi, tetapi juga penuh dengan pelajaran yang mendalam. Tyson telah menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang memukul lawan, tetapi juga tentang menghadapi diri kita sendiri, memaafkan kesalahan, dan bangkit kembali dengan harapan dan semangat baru. Terima kasih, Mike Tyson, atas ketangguhanmu. Terima kasih telah menginspirasi kami semua untuk menjadi kuat, berani, dan tidak pernah menyerah pada kehidupan. Terima kasih.